Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafif Baharudin dari Prodi Logistik Migas 1A dengan NIM 211450009. Di sini saya akan menjelaskan tentang kuis kimia dasar yang diampu oleh Ibu Sylvia. Baik, di sini langsung lanjut aja. Ini saya bacakan soal nomor 1. Apa yang dimaksud dengan sifat koligatif larutan? Soal nomor 2. Definisikan tentang hukum Raoult serta tunjukkan dan jelaskan persamaannya, serta jelaskan apa yang dimaksud dengan larutan tidak ideal dan larutan ideal. Yang ketiga, suatu larutan terdiri dari 409 gram sukrosa dengan rumus C12H22O11 dalam 609 gram air. Tentukan tekanan uap larutan pada temperatur 30 derajat Celcius, di mana tekanan uap air pada 30 derajat Celcius adalah 31,8 mmHg. Yang keempat, berapa gram sukrosa dengan rumus C12H22O11 yang harus ditambahkan ke dalam 509 gram air agar tekanan uap larutan berkurang sebesar 2 mmHg dari tekanan uap air murni pada temperatur 20 derajat Celcius, di mana tekanan uap air pada 20 derajat Celcius adalah 17,5 mmHg. Yang ketiga, yang selanjutnya, berapakah titik didih dan titik beku dari 2,09 m larutan naftalen di dalam benzena, di mana titik didih benzena murni adalah 80,1 derajat Celcius dan titik beku 5,5 derajat Celcius. Baik, di sini saya akan menjelaskan jawabannya. Yang pertama, apa itu sifat koligatif larutan? Sifat koligatif larutan merupakan sifat yang tergantung dari jumlah partikel atau jumlah konsentrasi total partikel terlarut. Yang termasuk dalam jenis sifat koligatif adalah penurunan tekanan uap, peningkatan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmosis. Yang selanjutnya, yang nomor 2, tentang hukum Raoult. Hukum Raoult adalah sebuah hukum yang dibuat untuk mempelajari sifat-sifat tekanan uap larutan. Hukum Raoult yaitu tekanan uap larutan yang disimbolkan dengan PA berbanding lurus dengan fraksi mol atau XA dari pelarut. Yang selanjutnya ada persamaan penurunan tekanan uap, yaitu dengan rumus PA sama dengan XA kali PA0 atau PB sama dengan XB kali PB0. Lalu ada rumus P total, yaitu P tot sama dengan PA tambah PB, yaitu ada segitiga PA sama dengan XB kali PA0. Segitiga PA sama dengan PA0 minus PA, di mana PA yaitu tekanan uap larutan, PA0 itu tekanan uap pelarut murni, XA itu fraksi mol pelarut, dan XA itu sendiri rumusnya Na per Na plus Nb, di mana A itu pelarut dan B itu terlarut. Lalu yang selanjutnya menjelaskan tentang larutan tidak ideal, yaitu ada 2. Yang pertama, gaya intermolekuler antara solvent dan solut lebih lemah daripada gaya antara solvent-solvent dan solut-solut, di mana tekanan uap solvent lebih besar perkiraan hukum Raoult jika OXOXOX kurang dari OOO dan XXX. Yang kedua, gaya intermolekuler antara solvent solut sangat besar, di mana tekanan uap larutan kurang dari perkiraan hukum Raoult jika OXOXOX lebih besar OOO dan XXX. Yang terakhir itu larutan ideal. Larutan ideal adalah jika gaya intermolekuler antara pelarut dan terlarut itu sama. Lalu soal nomor 3, diketahui massa sukrosa 409 gram, mr sukrosa 342 gram per mol, massa air 609 gram, suhunya 30 derajat Celcius, tekanan uap murninya 31,8 mmHg, tekanan airnya 30 derajat Celcius. Ditanya PA, dijawab PA sama dengan XA kali PA0, di mana XA adalah Na per Na plus Nb dikali PA0, yaitu massa air per mr air dibagi massa larutan per mr larutan
ditambah massa air per mR air dikali PA0, yaitu selanjutnya 609 per 18 dibagi 409 per 342 ditambah 609 per 18 dikali 31,8. Selanjutnya 33,833 per 1,195 ditambah 33,833 dikali 31,8. Selanjutnya 33,833 dibagi 35,028 dikali 31,8 mendapatkan hasil 30,715 mmHg. Soal keempat, diketahui mR sukrosa 342 gram per mol, massa air 509 gram, mR air 18 gram per mol, suhunya 20 derajat Celcius dan tekanan uap murninya 17,5 mmHg. Ditanya M sukrosa. Jawabannya PA sama dengan tekanan uap murni dikurangi 2 mmHg sama dengan 17,5 dikurangi 5, yaitu mendapatkan 15,5 mmHg. Lalu masuk ke rumus PA. PA sama dengan XA kali PA0. PA sama dengan NA dibagi NA plus NB dikali PA0. Lalu PA sama dengan massa air per mR air dibagi massa larutan per mR larutan ditambah massa air per mR air dikali PA0. Lalu yang 15 mmHg ini dimasukkan ke dalam PA sama dengan 509 per 18 dibagi massa larutan per 342 ditambah 509 per 18 dikali 17,5, yaitu PA0. Lalu 15 sama dengan 28,277 dibagi massa larutan per 342 ditambah 28,277 dikali 17,5. 28,277 nya naik pindah ruas, lalu massa larutan per 342 ditambahkan sama dengan 28,277 dikali 17,5 dibagi 15,5. Massa larutan per 342 sama dengan 31,925 dikurangi 28,277. 31,925 didapatkan dari hasil yang 28,277 dikali 17,5 dibagi 15,5. Massa larutan sama dengan mendapatkan hasil pengurangan yang tadi 3,648 dikali 342, yaitu mendapatkan hasil 1247,616 gram. Soal kelima, diketahui benzena itu pelarut. Larutan naftalen dalam benzena 2,09 m. Titik didih benzena murni itu 80,1 derajat Celcius, sedangkan titik bekunya 5,5 derajat Celcius. Ditanya A titik beku dan yang B titik didih. Dijawab, untuk titik beku itu menggunakan rumus delta TF sama dengan KF dikali M, di mana delta TF itu adalah freeze, yaitu titik beku, sama dengan KF itu tetapannya sudah ada, yaitu 5,12 dikali 2,09, yaitu mendapatkan suhu 10,70 derajat Celcius. Sedangkan TF nya yaitu sama dengan TF0 dikurangi delta TF, yang hasil tadi dimasukkan 5,5 derajat Celcius dikurangi 10,70 derajat Celcius mendapatkan minus 5,2 derajat Celcius. Yang ini untuk titik beku. Lalu lanjut ke titik didih. Titik didih menggunakan rumus delta TB sama dengan KF kali M, di mana delta TB itu boiling, yaitu titik didih. Sedangkan KF sudah merupakan ketetapannya dan M diketahui di soal. 2,53 dikali 2,09 sama dengan 5,28 derajat Celcius. Lalu untuk mencari titik didihnya, yaitu ini TB sama dengan TB 0 dikurangi segitiga TB sama dengan 80,1 derajat Celcius dikurangi 5,28 derajat Celcius, itu mendapatkan suhu 74,82 derajat Celcius.
Demikian yang dapat saya jelaskan mengenai kuis kimia dasar yang diampu oleh Bu Sylvia. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.